אנחנו אין לנו ברירה אלא להכניע את איראן. ארצות הברית לא מנסה להכניע את איראן, היא מנסה משהו מין הסדר תועלתני כזה, היא תמיד תעדיף הסכם תועלתני על מלחמה צודקת. מה שטראמפ, אני לא רוצה להגיד לא מבין, אלא מתעלם, הוא שאיראן גרעינית היא איום על שלום העולם. היא לא רק בעיה של המזרח התיכון ולא רק בעיה שלנו, אבל אנחנו היחידים. Tak ada asap jika tak ada api. Barangkali inilah gambaran yang tepat untuk Israel. Di saat Donald Trump mementingkan jalur negosiasi, Israel malah memperkeruh suasana dengan rencana penyerangan Iran dalam waktu dekat. Hal ini dibocorkan langsung oleh orang kepercayaan Benjamin Netanyahu, yakni Uzi Dayan. Dalam wawancaranya bersama C14 News, mantan Jenderal IDF itu seolah mempermalukan Trump dengan mengatakan Israel sudah tak lagi membutuhkan Amerika. Menurut Dayan, negaranya bakal bisa mengalahkan Iran. Ancaman dari Zionis mendapat tanggapan langsung dari Iran. Korps Garda Revolusi masih dalam mode siaga tempur dengan mempersiapkan senjata baru presisi tinggi. Hossein Mohabi mengatakan senjata ini punya daya penghancur yang lebih besar dari rudal-rudal sebelumnya. Seandainya perang pecah, Israel tentu akan menghadapi masalahnya sendiri. Donald Trump lebih mementingkan untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap Iran ketimbang bertempur secara langsung. Mampukah Israel menghadapi gempuran Iran tanpa AS? Cetak Gol coba merangkum, ketegangan Amerika Israel meningkat, Benjamin Netanyahu instruksikan serang Iran sebagai berikut. Ketegangan meningkat, Israel kembali serang Iran. Perang berkepanjangan antara Iran melawan Amerika Israel memasuki babak baru yang krusial. Donald Trump secara resmi memberikan kesempatan untuk Iran kembali ke meja perundingan. Trump beralasan penghentian serangan ke Iran merupakan sebuah strategi. Presiden Amerika Serikat itu nggak ingin terlibat konfrontasi dan sedang mempersiapkan tekanan baru ke Iran. Menurut Trump, Iran sangat kuat di medan pertempuran sehingga masih bisa bertahan. Oleh sebab itu, terlibat konfrontasi dengan Iran sama saja seperti bunuh diri untuk Amerika Serikat. Dengar maksudku, kebanyakan orang akan menyerah saat itu. Mereka tidak punya angkatan laut, mereka tidak punya angkatan udara. Kebanyakan orang akan menyerah, tetapi Iran tidak. Jadi saya memberi pujian untuk itu. Mereka tangguh, kata Trump. Di saat Trump mengakui kehebatan militer Iran, Israel malah menabur bara api pertikaian. Baru-baru ini rencana Israel menyerang Iran dibocorkan oleh orang terdekat Benjamin Netanyahu. Adalah Uzi Dayan yang merupakan seorang mantan Jenderal IDF. Dalam wawancaranya bersama C14 News, Dayan mengatakan Israel mempersiapkan serangan lebih besar terhadap Iran. את איראן. ארצות הברית לא מנסה להכניע את איראן, היא מנסה משהו מין הסדר תועלתני כזה, היא תמיד תעדיף הסכם תועלתני על מלחמה צודקת. מה שטראמפ, אני לא רוצה להגיד לא מבין, אלא מתעלם, הוא שאיראן גרעינית היא איום על שלום העולם. היא לא רק בעיה של המזרח התיכון ולא רק בעיה שלנו, אבל אנחנו היחידים שעומדים. Sembari mengucapkan rencana ini, Dayan juga mengejek Amerika Serikat. Beliau berujar bahwasannya Israel saat ini sudah tak sepenuhnya membutuhkan dan bergantung dengan Amerika. Menurut Uzi Dayan, tekad Israel sudah bulat menghancurkan program nuklir yang sedang dibangun oleh Iran. Sebelumnya, Donald Trump sudah melupakan isu tersebut demi bisa membuka Selat Hormuz. Pernyataan ini bahkan sudah ditulis Trump lewat sosial media Truth Social beberapa waktu yang lalu.
Tak hanya menghancurkan program nuklir Iran, Dayan bilang penyerangan Iran merupakan sebuah keharusan. Tujuannya mempertahankan dominasi serta meluaskan operasi militer. Menurut Dayan, Iran merupakan sebuah ancaman nyata yang bisa membuat Israel gonjang-ganjing. Negeri para mullah kerap menghalang-halangi peperangan regional Israel di kawasan. Terlebih lagi, Iran menyokong sejumlah pejuang Lebanon Gaza untuk memberikan perlawanan. Oleh sebab itu, Dayan tak ingin perdamaian antara Amerika dan Iran terwujud. Israel bakal terus mengganggu negosiasi dan membujuk AS untuk segera menyerang Iran. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Jika peperangan di Timur Tengah merupakan ulah Israel, negara bintang Daud ini layaknya pengadu domba yang gak ingin dunia berdamai. Perkara perang Iran memang sampai-sampai membuat hubungan Trump dan Netanyahu terus merenggang. Perbedaan pendapat antara kedua sosok keji ini menunjukkan adanya tujuan berbeda dalam perang. Ini bukan kali pertama Israel memperkeruh suasana dan menghasut Trump. Di awal bulan lalu, Netanyahu juga sempat menyampaikan rencana penyerangan Iran. אני מבקש להעביר גם כן. קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן. עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש, כולנו נחושים. שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. ישראל היא מדינת לאום חזקה, גאה בזהותה, בוטחת בצדקת דרכה. Menurut Netanyahu, jika program nuklir Iran bisa dihentikan, Israel bakal memenangkan peperangan. Dengan begitu, rezim yang saat ini dipimpin Republik Islam Iran bisa segera runtuh. Artinya, Israel mendapat kendali penuh Iran untuk segera memilih pemimpin baru. Kedok licik Israel sebenarnya sudah diketahui oleh Mohsen Rezai. Seorang penasihat militer Iran itu menyebut penghentian ambisi uranium hanyalah propaganda dari rezim teroris Israel. Rezai menyebut niat Israel dan AS saat ini hanyalah ingin merebut minyak. Tak hanya itu, Amerika Serikat bersama Israel juga sedang berusaha untuk merebut kendali penuh Selat Hormuz. Keputusan Israel memerangi Iran merupakan sebuah blunder besar. Sejumlah negara Timur Tengah saat ini sedang dalam satu komando menghancurkan Zionis. Sebut saja Qatar yang secara terang-terangan menyebut Israel sebagai negara teroris. Negara bintang Daud ini selalu saja menebar teror dan ancaman terhadap penduduk Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam keras penyerangan Zionis terhadap Suriah. Menurut Kemenlu Qatar, penyerangan ke Suriah merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan. Ini pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah, serta pelanggaran hukum internasional dan piagam PBB. Tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar. Tak hanya Qatar, Arab Saudi juga mengutuk keras Israel karena telah melanggar hukum internasional. Arab Saudi mendesak Zionis untuk segera menghentikan agresi brutal tersebut. Selain kedua negara, Yordania, Bahrain, Kuwait, hingga Uni Emirat Arab juga menyatakan kecaman terhadap Zionis. Iran membalas dengan luncurkan rudal generasi terbaru. Apa tanggapan Iran terkait ancaman penyerangan Israel? Apakah para pemimpin Republik Islam Iran telah menyiapkan strategi untuk menghalau serangan brutal dari Zionis? Korps Garda Revolusi mengonfirmasi Iran masih dalam mode siaga tempur. IRGC menyebut negaranya tak takut sama sekali dengan ancaman yang dilontarkan oleh ex-jenderal Zionis. Hossein Muhebbi bahkan mengatakan Iran sudah menyiapkan kado terindah untuk Zionis. Kado tersebut berupa senjata baru yang lebih presisi untuk menghantam Tel Aviv. Jika perang kembali pecah, senjata yang kami gunakan tentu sangat berbeda. Hal ini mencakup generasi hulu ledak yang lebih baru, tingkat presisi yang lebih tinggi, daya jangkau rudal yang lebih jauh, serta berbagai parameter tempur canggih lainnya, tegas juru bicara IRGC.
Muhebi mengatakan IRGC terus menggembleng dan memperbarui seluruh alutsista secara berkala. Fokusnya saat ini adalah pengembangan senjata berakurasi tinggi. Hulu ledak fragmentasi yang digunakan IRGC jauh melampaui yang digunakan dalam perang-perang sebelumnya. Jika perang pecah, senjata kita akan sangat berbeda di masa lalu dalam segala aspek, tegas Muhebi. Laporan terbaru menyebut Iran tengah bersiap merangkum Israel dengan serangan brutal. Mengutip laporan Mer News, Iran sudah menyiapkan rudal Sejil yang ditargetkan menghantam Tel Aviv. Senjata tersebut mempunyai manuver lincah sehingga diyakini bakal kebal dari sistem pertahanan udara Israel. Terlebih rudal Sejil diprediksi hanya membutuhkan waktu 7 menit untuk meluncur dari Teheran ke jantung pusat kota Tel Aviv. Di samping itu, Giovanni sendiri begitu yakin dengan rencananya karena faktor kelemahan yang terus ditunjukkan Israel. Menurutnya, negeri Zionis bukanlah tandingan Iran jika tidak dibantu oleh militer Amerika Serikat. Benar saja, Israel hanya bisa menganga menyaksikan kedikdayaan Teheran. Media Jerusalem Post mengabarkan, sumber-sumber intelijen Israel tidak menyangka dengan pemulihan kapasitas rudal balistik Iran yang begitu cepat. Padahal saat perang beberapa bulan lalu, serangan bertubi-tubi Israel diyakini sudah berhasil melemahkan persenjataan sang lawan. Bahkan menurut mereka, dampak tersebut sudah cukup menumbangkan militer Iran untuk hitungan tahun. Tak cuma rudal Sejil, Iran juga masih memiliki rudal Fatah II. Rudal ini menjadi aktor penghancuran Tel Aviv dalam gejolak perang di bulan Maret lalu. Rudal ini memiliki daya jangkau 1.400 hingga 1.800 km. Artinya sangat mudah bagi rudal Fatah II untuk bisa menjangkau ataupun menghancurkan Tel Aviv dalam hitungan menit. Alih-alih lumpuh, Iran justru berhasil memulihkan kekuatan rudal balistiknya dalam waktu 4 bulan saja. Bahkan laporan menyebut produksi rudal IRGC saat ini mencapai 2.500 unit. Hal ini jelas menjadi sinyal bahaya bagi Zionis jika sampai peperangan kembali pecah. Apalagi posisi mereka sangat tersudut karena terus ditekan oleh 8 negara muslim. Di antaranya termasuk Turki, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, hingga Indonesia. Hal ini dikarenakan sikap bebal rezim Benjamin Netanyahu yang terus menolak peta damai untuk jalur Gaza. Posisi-posisi ini merupakan penolakan langsung dari rencana komprehensif, membahayakan implementasinya, dan pada dasarnya merusak upaya kolektif yang dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Bunyi pernyataan bersama 8 negara tersebut. Mau mulai lari tapi bingung cari sepatu yang cocok? Cobain Kenki Soleis yang nyaman di kaki dan punya harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Amerika Serikat biarkan Israel berperang sendirian. Meskipun berkali-kali digoda oleh Israel, Trump nampaknya tidak terpengaruh dengan tipu daya tersebut. Sang presiden saat ini tengah fokus untuk memulihkan amunisi Amerika yang terkuras habis. Tak cuma itu, Donald Trump juga enggan kembali terlibat peperangan dengan Iran. Oleh sebab itu, nampaknya sulit bagi Israel untuk bisa mendapat bantuan seandainya perang dengan Iran pecah.
Amerika Serikat diprediksi bakal menarik seluruh pasukannya dan mengurangi segala bantuan ke Tel Aviv. Pernyataan tersebut ditulis oleh mantan Direktur Penanggulangan Terorisme Amerika di sosial media X. Israel telah menggunakan setiap kesempatan untuk menggagalkan kesepakatan ini dan kemungkinan akan melanjutkan jalur yang sama di masa depan, kecuali Washington mengambil tindakan pencegahan. Amerika sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi donor tetap ke Israel. Negeri Paman Sam tak hanya gencar memberikan bantuan logistik, melainkan juga bantuan persenjataan. Sehingga cara paling tepat untuk mencegah terjadinya penyerangan ini adalah dengan memutuskan bantuan militer. Rakyat Israel pun nampak setuju dengan usulan yang dicanangkan oleh Joe Ken. Mereka sudah muak dengan peperangan yang terus dikobarkan oleh Netanyahu. Rencana penarikan pasukan hanyalah salah satu dari operasi yang akan dijalankan Donald Trump. Sang presiden disebut-sebut bakal melaksanakan operasi dengan memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran. Hari ini saya mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap negara manapun. Ini akan menjadi perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, tulis Trump di Truth Social. Secara logika, perang ekonomi dinilai sangat ampuh untuk menjatuhkan Iran. Dengan kata lain, ekonomi jatuh, rakyat akan memberontak hingga jatuhnya rezim. Sanksi Amerika yang sudah diberikan beberapa tahun lalu pun telah membuat ekonomi Iran gonjang-ganjing. Nilai tukar mata uang rial Iran semakin tidak berharga di mata dunia internasional. Lantas dengan sanksi baru yang diberikan, apakah para pemimpin Iran bakal menyerah begitu saja? Muhammad Reza Aref justru menilai sanksi ini menunjukkan kegagalan militer AS. Wakil Presiden pertama Iran itu menegaskan akan menghadapi tekanan tersebut dengan strategi ekonomi. Musuh sekarang ingin mengimbangi kekalahannya di bidang militer melalui perang ekonomi dan pemerintah harus bersikap tegas terhadap pendekatan ini dengan perencanaan yang tepat, kata Reza Aref. Sandal kodok dari Brainpost yang sangat nyaman digunakan, cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan ketegangan Amerika-Israel meningkat, Benjamin Netanyahu instruksikan serang Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Israel masih berani menyerang Iran melihat rudal baru yang sedang dipersiapkan IRGC? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.